Yo, para wibu nolep, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Mari Ngeherem. Segmen yang paling ditunggu-tunggu sama wibu-wibu jomblo nih kayak lu pada, ya kan cuk? Di segmen Mari Ngeherem kali ini gue mau ngebahas 3 istri dan 6 anak dari Rudy atau Rudeus, MC dari anime Mushoku Tensei. Tapi ya gue yakin udah banyak juga sih channel lain yang ngebahas soal ini. Dan mungkin aja gitu ya lu udah pada tahu karena baca novelnya. Tapi ya udahlah, biarin aja, gue tetap mau bahas mumpung gue lagi pengen ngebahas Mushoku Tensei. Dan juga karena janji gue sama seseorang yang pernah nyawer di Saweria gue. Dan buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Istri Rudeus yang pertama adalah Sylvie. Mungkin lu udah pada tahu kalau Sylvie itu teman masa kecil Rudeus yang diselamatin Rudeus waktu Sylvie lagi dibully karena ya dia itu seorang hybrid elf. Dan semenjak pertemuan Sylvie dengan Rudeus, Sylvie itu diajarin MTK atau matematika, terus diajarin membaca, diajarin menulis. Tapi yang paling penting Sylvie itu diajarin sihir sama Rudeus yang bikin Sylvie selamat dari bencana teleportasi paksa yang menimpa dirinya. Sylvie memiliki 3 sihir utama, yaitu sihir api, sihir angin, dan sihir air. Tapi sihir apinya adalah sihir yang terlemah karena ya trauma yang dialami Sylvie waktu berusia 3 tahun, yang dimana Sylvie itu menerima luka bakar saat berusia 3 tahun. Dan pada saat ulang tahun Rudeus yang ke-10, Sylvie itu ngasih hadiah ke Rudeus berupa liontin yang dia bikin sendiri pakai kayu, dan di situ ada ukiran dari Sylvie. Dan setelah itu kejadian teleportasi paksa terjadi. Sialnya bagi Sylvie karena ya dia diteleport di langit yang ada di atas Istana Perak. Jadi Sylvie itu diteleport di atas langit yang ketinggiannya tuh sampai puluhan meter dari tanah. Dan untung aja gitu Sylvie bisa sihir. Jadi ya dia cuma menerima patah tulang doang abis jatuh dari ketinggian puluhan meter. Tapi kesialan Sylvie itu nggak sampai di situ karena abis Sylvie jatuh dan kakinya udah nggak bisa gerak, dia itu diserang sama babi hutan. Dan untung aja gitu Sylvie bisa sihir, jadi ya Sylvie bunuh semua babi hutan itu pakai sihir terkuatnya. Setelah itu Sylvie nyembuhin kakinya sendiri yang patah tulang pakai sihir healing yang bikin Sylvie pingsan karena ya dia kehabisan kekuatan sihir. Dan setelah itu dia diselamatin sama Ariel. Ariel awalnya nggak terlalu percaya sama ceritanya Sylvie yang diteleport secara paksa di atas Istana Perak. Tapi setelah berita tentang bencana teleport paksa menyebar, itu ngebuat Ariel percaya sama ceritanya Sylvie yang menurut Ariel cerita Sylvie itu suatu hal yang lumrah gitu. Karena ya nggak cuma Sylvie doang yang ngalamin hal itu. Dan Ariel juga meminta Sylvie buat jadi walinya karena kematian wali Ariel sebelumnya. Dan permintaan itu diterima sama Sylvie dengan syarat mengampuni kesalahan Sylvie yang memasuki Istana Perak tanpa izin. Ya Sylvie itu kan emang memasuki wilayah Istana Perak tanpa izin soalnya dia diteleport secara paksa di atas Istana Perak. Dan memasuki wilayah Istana Perak tanpa izin itu adalah suatu pelanggaran yang cukup berat. Dan setelah Sylvie jadi pengawal sekaligus walinya Ariel, Sylvie dikenal sebagai Silent Witch. Karena Sylvie terus melindungi Ariel dari segala macam pembunuhan pakai sihir tanpa suara. Dan setelah beberapa tahun, Sylvie dan Ariel memasuki Akademi Sihir Ranoa. Dan di sana akhirnya Sylvie ketemu lagi sama Rudeus yang udah beberapa tahun dia cari secara terus-menerus. Tapi di situ Rudeus nggak kenal sama Sylvie karena namanya Sylvie yang udah ganti jadi Fitz. Dan juga perubahan fisik Sylvie terutama ada di bagian rambutnya Sylvie yang tadinya hijau sekarang udah jadi warna perak. Dan perubahan itu bisa terjadi karena ya Sylvie itu stres setelah bencana teleport paksa dan dia tuh terus nyari Rudeus yang dimana dia nggak ketemu sama Rudeus. Dan juga karena Sylvie pakai semua kekuatan sihirnya sebelum dia ketemu sama Ariel. Dan hal itu membuat rambutnya Sylvie yang tadinya hijau berubah jadi warna perak. Rudeus yang awalnya nggak kenal sama Sylvie itu bisa kenal lagi sama Sylvie berkat Ariel yang ngebuat sebuah kejadian yang serupa yang pernah dialami Sylvie dan Rudeus di waktu kecil. Dan hal itu ngebuat Rudeus sadar kalau Fitz adalah Sylvie. Diketahui kalau Sylvie itu punya sifat yang agak cemburuan ke cewek yang dipandang lebih sama Rudeus. Kecuali ya 2 istri Rudeus yang lainnya. Dan itu sesuai sama apa yang Sylvie bilang ke Rudeus, kalau dia bakal ngejewer Rudeus yang terus mandangin Ariel.
Dan bisa dibilang cemburunya Sylvie itu agak kawaii gimana gitu kan. Sylvie juga sebenarnya pengen jadi kayak Aerys yang bisa bertarung di sisinya Rudeus. Tapi Sylvie sadar kalau itu nggak mungkin. Jadi ya Sylvie mutusin buat ngelindungin punggungnya Rudeus. Menurut Rudeus sendiri, Sylvie adalah orang yang penurut di atas ranjang. Dia bakal menerima segala macam permintaan Rudeus tanpa syarat. Bahkan jika itu adalah sesuatu yang sangat-sangat memalukan, Sylvie bakal turutin asalkan itu permintaannya Rudeus. Pernikahan Rudeus dan Sylvie nanti bakal dikaruniai dua orang anak yang bernama Lucy dan Sieghart. Lucy adalah anak cewek yang diajarin sihir sama Sylvie dan Roxy. Serta dia itu punya ketertarikan lebih sama pedang setelah ngelihat Aerys pakai pedang. Tapi ya Lucy juga nggak terlalu suka sama Aerys karena ya pas Lucy dimandiin sama Aerys itu Aerys agak kasar gitu mandiin si Lucy. Dan Lucy juga pernah ngadu ke Rudeus tentang hal itu. Sedangkan Sieghart, dia itu seorang cowok yang merupakan MC dari salah satu spin-off Mushoku Tensei yang berjudul Jobless Oblates. Dan Sieghart itu punya kelakuan yang mirip-mirip Rudeus yang mana dia tuh bakal berjuang buat mencapai tujuannya. Selain itu, Sieghart adalah murid dari Kalman III yang merupakan Dewa Utara, serta Sieghart orang yang sangat mengagumi pahlawan dan ayahnya. Menurut gue pribadi, Sieghart itu adalah orang yang diramalkan bakal ngebunuh Hitogami. Karena ramalan itu menyebutkan keturunan dari Rudeus yang bakal ngebunuh Hitogami. Dan feeling gue ya si Sieghart ini yang bakal ngebunuh Hitogami. Istri kedua Rudeus adalah Roxy. Kayak yang kita semua tahu lah kalau Roxy adalah guru sihir Rudeus. Dan Rudeus itu sangat menghormati Roxy bahkan sampai nyembah si Roxy terutama ke sempak Roxy. Di masa lalu, Roxy pergi ninggalin kampung halamannya karena Roxy itu nggak bisa pakai sihir khas klannya sendiri yang merupakan sihir telepati. Jadi karena nggak bisa sihir telepati, Roxy itu pergi dari kampung halamannya dan masuk ke Akademi Sihir Ronoa. Dan setelah lulus dari akademi, Roxy jadi seorang Water Saint dan habis itu Roxy jadi guru sihirnya Rudeus. Setelah bencana teleport paksa, Roxy nanti bakal ngebantu Paul buat mencari para korban yang masih selamat. Terutama mereka itu mencari keluarganya Paul. Dan nanti Roxy sama Rudeus bakal ketemu lagi di dalam labirin. Dan di situ Roxy bakal jatuh cinta sama Rudeus karena diselamatin sama Rudeus. Dan pas Rudeus depresi karena kematiannya Paul, Rudeus bakal dihibur sama Roxy dan mereka bakal skidi papap sepanjang malam gitu kan. Dan Roxy di situ bakal ngelepas keperawanannya untuk Rudeus dan abis itu Roxy bakal hamil. Setelah itu mereka bakal nikah dan mereka bakal punya dua anak yang bernama Lara dan Lily. Lara adalah anak cewek dan dikatakan kalau dia akan menjadi orang penting di masa depan. Dan dikatakan juga kalau dia akan menjadi penyelamat yang ditunggu sama suku Dorudia. Diketahui kalau Lara itu agak manja sama Rudeus. Bahkan pas Rudeus pengen pergi nih ke benua lain, Lara itu bakal nangis sampai-sampai Roxy harus ikut si Rudeus ke benua lain sambil ngebawa Lara. Dan nanti setelah dewasa, Lara bakal kelihatan tabah. Ya cuma kelihatannya doang gitu. Maksud gue ya di luarnya doang dia kelihatan tabah. Soalnya dia punya telepati yang ngebuat dia bisa ngegrutu tanpa ketahuan banyak orang. Dan gerutuannya itu cuma bisa didengerin sama orang-orang yang juga punya telepati. Jadi ya dia bisa curhat gitu ke orang yang punya telepati. Sedangkan Lily, dia itu juga seorang cewek yang digambarkan punya sifat periang dan menyukai segala sesuatu yang berhubungan sama magic item. Dan diketahui kalau Lily itu agak buta arah karena ya nanti pas udah dewasa, Lily bakal nyasar buat pulang ke rumahnya sendiri setelah pulang kerja. Lu bayangin tuh, buat pulang ke rumah sendiri aja nyasar gitu. Itu lebih parah dari Zoro anjir. Istri ketiga Rudeus jelas siapa lagi gitu kalau bukan Aerys. Mungkin lu udah pada tahu ya kalau Aerys itu sepupu jauhnya Rudeus yang ikut perjalanan Rudeus setelah Rudeus dan yang lainnya diteleport secara paksa dan dia itu ninggalin Rudeus abis dipapap sama Rudeus. Ya gue yakin sih lu semua pada tahu hal itu karena ya animenya sendiri tuh heboh pas di bagian itu. Lebih tepatnya sih di fandom Indo doang ya yang pada heboh ngebahas hal itu. Dan alasan Aerys pergi ninggalin Rudeus karena Aerys itu pengen berlatih soalnya dia itu merasa malu tidak bisa melindungi Rudeus dari Orsted yang menyerang mereka. Padahal Orsted sendiri itu adalah ya bisa dibilang salah satu ya karakter terkuat lah di Mushoku Tensei.
Dan abis ninggalin Rudeus, Aerys itu pergi ke Tanah Suci buat melatih tekniknya di bawah bimbingan Gal. Alasan Gal melatih Aerys karena ya dia tertarik sama potensi berpedang Aerys. Jadinya Gal itu ngajarin Aerys teknik Sword God Style. Setelah 6 bulan masa pelatihannya di Tanah Suci, Aerys nanti bakal gelut sama Aubert yang dikenal sebagai salah satu dewa pedang utara. Dan jelas Aerys bakal kalah di situ. Tapi selama gelutnya Aubert sama Aerys, Aubert sadar kalau Aerys itu punya potensi yang gila banget dan Aubert jadi paham kenapa Gal melatih Aerys. Serta karena gelutnya Aerys sama Aubert itu ngebuat Aerys dapat julukan Mad Dog. Aerys nanti bakal ketemu lagi sama Rudeus setelah beberapa tahun berlalu. Dan itu karena surat yang dikirim Rudeus yang berisi kalau Rudeus bakal menantang Orset lagi. Jadinya Aerys bakal pergi ke tempat Rudeus buat ngebantu Rudeus. Dan sebenarnya Rudeus itu ngirim surat ke Aerys karena ya dia itu disuruh sama Rudeus dari masa depan, yang dimana sebelum Rudeus ketemu sama Rudeus dari masa depan, Rudeus itu masih salah paham soal kepergian Aerys, yang dianggap kalau kepergian Aerys karena Aerys itu pengen putus dari dia. Dan setelah Rudeus dan yang lainnya itu ngelawan Orset, yang dimana Rudeus bakal kalah lagi, Rudeus bakal nikah sama Aerys. Buat masalah kenapa Orset itu nggak ngebunuh Rudeus bakal gue jelasin di lain video aja lah. Itu juga kalau lu pada pengen ya cuk ya. Dan dari pernikahan Rudeus sama Aerys nanti bakal melahirkan 2 orang anak, yaitu Ars dan Christina. Ars adalah anak cowok yang punya kepribadian 11-12 sama sisi mesumnya Rudeus, yang dimana Ars itu suka banget sama Opai. Nggak peduli mau ukurannya kecil kayak gede kayak, yang penting Opai aja di situ Ars bakal suka. Di salah satu spin-off Mushoku Tensei yang udah dihapus sama autornya sendiri, Ars punya hubungan sama Aisa, yang bahkan mereka itu udah skip up. Ya ini kayak semacam hubungan terlarang gitulah, dan banyak fans yang nggak suka gitu sama hubungannya Ars dan Aisa. Karena ya Aisa itu bibinya Ars. Sedangkan anak kedua Rudeus sama Aerys yang bernama Christina udah jelas dia seorang cewek. Yang mana hubungan dia sama Rudeus itu deket banget sampai cuma Rudeus doang yang bisa bikin Christina diem kalau Christina udah nangis. Dan diketahui kalau nanti Christina bakal jadi lulusan Asura Royal Academy dan bakal punya hubungan romantis sama anaknya Ariel yang bernama Edward. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy buat pembahasan kali ini. Kalau ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.